ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya cintai dan hormati para ustazah. Di sini ada Bu Ristini, Pak Neni, Ustazah Zahra Syafi'i, dan Ustadz Buhori yang akan memberikan kajian, dan mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita. Dan memang masih via Zoom karena keadaan masih tinggi COVID-nya, lebih parah lagi, jadi kita lebih aman untuk kayak seperti ini biar menjaga kesehatan kita juga di rumah. Yang penting masih bisa menerima ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah COVID-nya segera hilang, kita bisa bertemu, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan semoga semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang mudah-mudahan COVID cepat hilang dari Indonesia. Demikianlah dari saya. Semoga Ustadz Buhori bisa langsung memberikan kajiannya pagi ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap nggak pakai pencet. Anis ada tuh Kak Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Al-Fatihah. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ونخص خاصة إلى روح المرحوم Pak Haji Abdullah bin Haji Syafi'i. ثم إلى روح المرحوم Profesor Dr. Hajjah Siti Alawiyah binti Kiai Haji Abdullah Syafi'i. ثم إلى روح المرحوم Haji Ahmad Khatib bin Haji Muhammad Nasir. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu hadirat sekalian
Ta'lim Selasa pagi yang diketuai oleh Ustazah Hajjah Dili Kamali Ahsana. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali ya, masih dalam suasana COVID-19. Artinya kita masih menggunakan ya teknologi atau media Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan ya keberadaan kita meskipun dalam suasana yang agak sedikit kurang bersahabat dengan kita, tentunya ya tidak menjadi penutup jalan buat kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup pintu untuk kita menambah ilmu kita, tidak menutup pintu untuk kita bersilaturahim di antara kita. Ya, karena kita yakin ini semua adalah ujian ataupun cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita selaku orang-orang yang beriman ya patut ya percaya dengan apa yang sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kulluhi wa murrih, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Karena dengan jalan seperti itulah ya itu akan menambah ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Tanqihul Qaul ya, masih pembahasan kita tentang fadilah la ilaha illallah ya, yaitu pada halaman 10. Halaman 10. Hadis yang berikutnya tentang keutamaan la ilaha illallah. Ya. Baris ke-7 dari yang tengah itu. Dari yang tengah dari Al-Babus Salis baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza marra al-mu'min 'ala al-maqabiri faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubur kulluha wa ghufira liqailiha wa kutiba lahu ay lil qail alfu hasanah wa rufi'a lahu alfu darajah wa hatta ay asqata anhu alfu sayyi'ah ay minas saghairi." Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang fadilah ataupun keutamaan membaca la ilaha illallah, Nabi bersabda, "Idza marral mu'min 'alal maqabir." Ya, apabila orang mukmin ya melewati ya perkuburan atau kuburan ya atau makam di mana tempat-tempat orang dimakamkan ya, kita tahu kan makam itu kan ya tempat manusia meninggal dunia dimakamkan di situ atau dikuburkan ya. Jadi apabila ada seorang mukmin melewati kuburan ya, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian saat dia melewati kuburan itu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. So, ya, jadi bacaannya dilengkapi, bukan hanya la ilaha illallah tapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. So, biar nggak lupa nanti ibu-ibu bisa catat itu ya. Jadi biar ingat terus saat kita melewati makam atau kuburan kita baca itu. Nah, apa ya fadilahnya atau keutamaan yang akan didapat? Ya, Nabi katakan nawwarallahu tilkal kubur kulluha. So, ya. Kuburan itu ya atau makam itu Allah akan jadikan semuanya bercahaya. Ya, jadi semua makam atau kuburan yang kita lewati, kemudian kita baca tadi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
ya. Itu kata Allah saat kita membaca itu semua makam atau kuburan yang ada itu saat kita bacakan itu akan bercahaya. Ya, artinya Allah akan berikan cahaya kepada kuburan tersebut. So, ya. Wa ghufira lahu liqailiha. Ya. Nah, buat kita yang membaca membaca bacaan tadi la ilaha illallah itu apa? Diampuni dosa. Ya, diampuni dosanya buat orang yang membaca bacaan tadi itu. Ya, itu buat kitanya yang hidup atau yang baca. Ya, kalau yang meninggal tadi kuburannya akan dijadikan bercahaya terang benderang. Ya, maksudnya bukan ditaruhin lampu ibu-ibu ya. Artinya kuburannya itu menjadi tanah yang sangat luas terang benderang, artinya penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu kan yang namanya makam atau kuburan itu kan luasnya nggak lebih dari 2 kali 1 meter contohnya, ya. Tapi saat kita yang hidup membacakan doa tadi itu buat mereka itu yang tadinya mereka hanya berada dalam sebuah ruangan 1 kali 2 meter itu akan menjadi sebuah istana. Ya, akan menjadi suatu tempat yang sangat lapang atau luas sehingga kenikmatan-kenikmatan yang Allah turunkan kepada orang yang sedang meninggal dalam kubur itu bertambah banyak. Ya, itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Makanya kan kita dalam hadis lain kan Nabi katakan itu mal mayyit fi qabrih, orang yang meninggal di dalam kubur itu kal gharik al matwus, kata Nabi. Itu diibaratkan dengan seseorang yang akan tenggelam. Tenggelam dalam sebuah lautan yang sangat dalam. Nah, apa yang diharapkan oleh orang yang ada dalam kubur itu? Yantaziru du'a. Mereka itu menunggu doa-doa yang kita panjatkan, istighfar, permohonan ampun yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah. Itu yang diharapkan itu, Nah, apabila kata Nabi, doa itu, istighfar itu sampai kepada mereka, mereka akan berkata, hadza khairun minad dunya wa ma fiha. Ini lebih baik daripada dunia beserta isi-isinya, kata Nabi. Saat kita yang hidup, ketika ada orang yang meninggal dunia, kita doain, kita mintain ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan salah satu kewajiban bagi kita yang hidup, terutama kita selaku anak. Kita beruntung kalau kita punya anak-anak yang soleh dan solehah, waladun soleh. Bahkan ada satu penjelasan mengatakan yang dinamakan waladun soleh itu bukan hanya walad dari anak kandung kita, bukan. Ada yang mengatakan walad soleh itu bisa jadi juga dari murid-murid kita yang soleh dan solehah. Dari yang pernah kita ajarkan alif alifan ba, kemudian huruf hijaiyah kita ajarkan. Apabila mereka menjadi anak soleh pun itu termasuk ke dalam kategori waladun soleh, yang artinya saat mereka mendoakan kita, pun itu akan mendapatkan kebahagiaan buat orang yang sudah meninggal dunia. Pernah kan dalam salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat, Rasul didatangi oleh salah seorang sahabat dari Bani Salamah, yang beliau bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birrin abawayya abirrahuma syai'un ba'da mautihima. Ya Rasul, adakah suatu kebaikan yang bisa saya lakukan saat orang tua saya sudah meninggal dunia? Nabi menjawab, na'am, tentu. Ada 5 yang mesti kita lakukan saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Kita doain kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wal istighfaru lahuma. Mintain ampun buat kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, wa infazu ahdihima, melaksanakan wasiat atau pesan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang kelima, wasilaturrahim la tusalu illa bihima. Kita menyambung tali silaturrahim yang mana kita bisa nyambung silaturrahim itu lantaran karena kedua orang tua kita. Yang kelima, yang terakhir, apa itu? Wa ikramu shadiqahuma. Kita memuliakan atau menghormati teman sahabat dari kedua orang tua kita. Nah itu kewajiban bagi kita selaku anak yang saat orang tua kita sudah meninggal dunia.
Apalagi kita bacain nih, bacaan yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir itu kubur mereka yang tadi sempit, yang tadi ya gelap, itu akan menjadi makam atau kuburan yang bercahaya. Dan kita pun, kata Nabi, yang membacanya itu ghufiralahu, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua yang akan didapati bagi orang yang membaca bacaan tadi saat melewati kuburan, wa kutibalahu ailil qail, ya, dan akan ditulis baginya atau bagi orang yang membaca bacaan tadi alfu hasanah, ya, 1000 kebaikan, berarti 2000 kebaikan Allah akan tulis kepada orang yang membaca bacaan tadi itu, ya. 1000 tambah 1000 berarti kan 2000 itu, ya, 2000 kebaikan Allah akan tulis buat orang yang membaca bacaan zikir tadi. Yang pertama dosanya diampunin, yang kedua akan dicatat, ya, orang tersebut sudah melakukan 2000 kebaikan. Ya, yang memang sih yang namanya kebaikan kan kalau kata orang pun bilang banyak jalan menuju surga. Ya kan? Banyak jalan menuju surga, memang banyak, ya, jalan-jalan menuju surga. Artinya surga itu bukan suatu tempat yang murahan dan juga bukan murah. Ya, dengan melakukan sesuatu jaminan surga enggak juga, ya. Surga itu akan kita gapai, surga itu akan kita dapat saat kita yang melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, banyak, ya. Nah, ini dengan kita membaca zikir yang tadi itu, kita seakan-akan sudah melakukan 2000 kebaikan. Ya. 2000 kebaikan itu kalau kita lewat di suatu kuburan, satu tempat kuburan. Ya, bagaimana kalau kita melewati makbarah atau kuburan di beberapa tempat, ya? Karena kita tahu nih, ya, sekarang ini kan yang namanya pemakaman itu wakaf banyak di mana-mananya ada tuh, ya, itu. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran juga, ya, makanya kita, ya, saya pernah dengar Al Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya, saya dengar waktu beliau ngajar, kata dia itu, ya, orang yang meninggal dunia juga katanya itu bisa memberikan manfaat buat orang yang meninggal dunia. Dan juga bisa memberikan, ya, yang nggak baik kepada yang meninggal dunia. Artinya saat kita memakamkan orang tua kita atau siapapun yang kita cintai, kalau bisa di situ jangan ada tempat-tempat orang kafir yang dimakamkan di tempat itu juga. Ya, kalau bisa kita cari tempat yang memang di situ banyak orang-orang soleh yang dimakamkan. Ya, banyak orang-orang baik yang dimakamkan. Artinya apa? Paling tidak saat orang soleh, orang baik itu, makam mereka atau kuburan mereka diziarahi, kita yang ada di sekitar itu atau ada di tempat pemakaman yang sama itu pun akan mendapatkan kebaikan juga. Ya, nah kalau kita coba taruh, ya, saudara kita atau siapapun di pemakaman yang mohon maaf dalam tanda kutip banyak orang-orang yang, ya, tidak sholat atau dalam tanda kutip berarti orang kafir, itu maaf kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf itu pun akan kebagian sialnya itu, ya, makanya usahakan. Nah, kalau kita lewat kita baca tadi itu, ya orang kafir sih nggak kebagian, cuma kan giliran yang sialnya kita kebagian gitu, ya, kasihan juga. Ya, kita cari tempat-tempat yang baik dah dan memang yang layak, ya, bukan saja baik waktu orang tua kita masih hidup, saat beliau meninggal juga kalau kita cari tempat yang terbaik. Yang artinya yang memang seringkali orang membacakan doa buat, ya, kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, ya, itu. Kemudian Nabi melanjutkan, ya, wa rufi'a lahu alfu darajah. Ya, setelah dosanya diampunin, kemudian dicatat orang tersebut melakukan 2000 kebaikan, orang tersebut juga yang membacanya akan diapain? Diangkat derajatnya sebanyak 2000 derajat. Bayangkan, Bu. Ya, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 2000 derajat. Ya, kalau Allah sudah yang mengangkat derajat kita, nggak akan ada bisa satu orang makhluk manapun yang akan menurunkan derajat kita kalau Allah sudah angkat derajat kita. Ya, dengan berbagai cara apapun yang dilakukan oleh manusia, ya, kalau Allah sudah angkat derajat seseorang hamba yang dia cintai, tidak ada satu manusia sehebat apapun, sepintar apapun, sekaliber apapun, ya, yang akan mampu untuk menurunkan atau menjatuhkan martabat yang Allah udah berikan kepada seorang hamba yang udah tentukan. Tuh, ya. Ini kan sekali lagi saya katakan satu hal yang sangat beruntung sekali saat kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya.
banyak jalan-jalan ataupun arahan-arahan yang Rasul berikan kepada kita agar kita selaku umatnya itu apa itu bisa hidup bareng di surga, kata Nabi kan gitu. Ya, makanya kan Nabi bilang berani menjamin itu kan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, semua umatku pasti bakal masuk surga. Artinya apa? Saat umatku ini apa? Ya, tuh, ya melaksanakan apa yang menjadi arahan ataupun ya perintah Rasulullah SAW. Ya, makanya Nabi dilanjutkan illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya, sahabat bertanya, ila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya, siapa yang enggak masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, wa man ata'ani dakhalal jannah. Ai wa man amila bima umiltu, ya. Apa yang ya melakukan apa yang aku perintahkan itu yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Wa man asani, ya, barang siapa yang durhaka, faqad aba, itu mereka yang enggak mau masuk ke dalam surga. Artinya apa? Mereka-mereka itu yang nggak mau ngerjain sunnahku, kata Nabi. Ya, hanya jangan sekali-kali kita menganggap amaliyah sunnah itu tidak ada nilainya. Memang sekarang kita waktu masih hidup belum bisa ngerasakan betapa luar biasanya amalan sunnah yang kita kerjakan. Ya, nah nanti ketika kita sudah meninggal dunia, masuk ke dalam suatu tempat ukuran 2 kali 1 meter itu baru kita merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Begitu mulianya amalan atau anjuran yang Rasul ajarkan kepada kita kalau kita kerjakan. Sekarang kita belum merasakan kebaikan-kebaikan tersebut. Ya, ada belum seberapa. Ya, makanya kan yang namanya penyesalan itu bukan suatu hal yang ada di depan, bukan. Ya, penyesalan itu berada selalu di belakang nantinya. Saat itu kita akan menyesal. Ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Mending kita sekarang capek-capek terlebih dahulu. Ya, nanti kita bersenang-senang kemudian. Kan peribahasanya gitu kan. Ya, apa istilahnya tuh? Ya, capek-capek dulu, bersenang-senang kemudian berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nanti kita capek sekarang dulu dah, nggak apa-apa dah. Kita nyangkul sekarang, kita pupuk, ya, kita tanamin nggak apa-apa. Kan dunia kan, Nabi katakan, dunia mazra'atun ilal akhirah. Ya, dunia itu adalah ladang buat kita menuju akhirat. Ya, artinya harus kita apain tuh? Kita tanamin dengan tanaman yang bermanfaat. Kita kasih pupuk-pupuk yang baik, ya. Kita kasih siram-siram yang teratur, itu akan tumbuh dan menghasilkan yang baik buat kita juga, bukan buat orang lain. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya, apabila kalian melakukan suatu kebaikan, ya, sungguhnya kalian sedang menanam benih kebaikan buat diri kamu sendiri. Tapi apabila kamu melakukan suatu kejahatan, sebaiknya itu kau sedang menanam benih kejahatan untuk diri kamu sendiri. Ya, itu. Nah, oleh karena itu, hadis Nabi ini menjadi jalan buat kita yang Nabi ajarkan agar kita itu bisa mendapatkan ampunan ya dari Allah, bisa akan diangkat dia melakukan 2000 kebaikan dan bisa akan diangkat derajat kita sebanyak 2000 derajat ya. Nah itu. Wa hatta ya ai asqata anhu alfu sayyi'ah ai minas saghair. Ya. Yang keempat ya itu dosa-dosa kecil kita itu kata Nabi bakal diampunin, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Ini 4 kemuliaan yang akan kita dapatin ya saat kita mau melazimkan atau istiqomah saat kita melewati kuburan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca insyaallah keempat ini akan kita dapatin. Pertama, dosa kita diampunin. Yang kedua, kita dicatat melakukan 2000 kebaikan. Yang ketiga, ya, kita akan diangkat derajat kita sebanyak 2000 derajat. Yang keempat, ya, kesalahan-kesalahan kita diapain? Diampunin. Ya, kesalahan kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Artinya kalau kita tidak melazimkan sayang sekali, ya sayang, ya amalan memang sangat mudah, cuma memang godaannya banyak, berat, ya ada aja itu. Baik, waruya at-Tirmidzi, ya diriwayatkan dari Imam Tirmidzi anin Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini buat ibu-ibu khususnya nih, ya Nabi katakan, ya annahu qol bahwasanya beliau bersabda, man dakhala suq
ya, barang siapa yang masuk ke dalam pasar, ya, ini bacanya buat orang perempuan ya. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaannya sama, ya. Kalau kita mau masuk pasar kemudian kita baca bacaan tadi itu, apa kata Nabi? Ya, Nabi katakan, ya, wa rafa'a biha sautuha, ya, agak dikerasin bacaannya. Ya, kita bacanya agak dikerasin dikit bacaan kita itu. Ya. Jangan kayak orang bisik-bisik kerasin dikit, jangan teriak-teriak juga kali. Ya. Agak kita keras sedikit, artinya telinga kita bisa dengar lah. Ya. Kalau kita baca agak keras sedikit itu, apa Allah Nabi katakan? Kataballahu lahu alfu hasanah. Ya. Allah akan catat orang tersebut sudah melakukan 2000 kebaikan. Ya. Kira-kira Ibu pernah baca gak? Sedikit kayak gini Bu, saat masuk pasar ini. Ya. Bukan pasar doang, mall juga. Ya, yang namanya pasar itu kan bisa mall, sekarang supermarket itu. Ya. Ya. Apa-apaan aja pokoknya itu. Ya, semua tuh kita baca tadi itu, ya. Nabi katakan kalau kita baca itu tadi itu, jangan harap kita tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru Allah akan memberikan, ya, sama aja kita sudah melakukan 1000 kebaikan. Ya, tuh. Kemudian yang kedua, ya, fadilahnya wa maha anhu alfu sayyi'ah. Ya. Kemudian kesalahannya juga diapain? Diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya. Coba Bu, banyak banget Bu, ke pasar aja kita ada fadilah yang kita dapetin kalau kita ikutin arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita nggak ikutin arahan Nabi, jangan harap kita mendapatkan apa yang kita pengen. Ya, makanya untung sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun Nabi udah ajarin nama kita. Ya, seringan apapun Nabi udah unjukin nama kita. Ya, sampai masuk masjid, masuk WC aja ada caranya kan gitu. Ya, itu buat kita bukan buat Nabi. Ya, manfaatnya itu buat kita bukan buat Nabi. Ya, kali Nabi minta sama kita enggak, Nabi udah lebih dari cukup. Ya, Nabi udah dapat jaminan, Nabi udah dapat segalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang belum dapat apa-apa kan, ya justru kita harus lebih mengikuti apa yang Nabi ajarin sama kita itu, ya. Nah yang ketiga, ya, wa rufi'alahu alfu darajah, ya, dan orang tersebut juga bakal diangkat derajatnya sebanyak 2000 derajat, Bu, ya Allah, ya, ini satu hal yang luar biasa, ya, pekerjaannya ringan tapi pahalanya luar biasa, Bu, ya. Kita kalau punya utang dibebasin utang aja kayaknya senangnya kayak gimana ya. Apalagi kita banyak dosa kita diampunin ya Allah. Itu khairun minad dunya wa ma fiha, ya. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya. Dan punya utang nih. Ustazah Zahra, ya. Anda punya utang sama anti 1.500.000. Ustazah Zahra bilang, ya, biarin dah Ustaz Bukhari Anda bebasin sama anta. Oh, alhamdulillah senang banget saya tuh. Ya. Apalagi dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dosa kita nggak kehitung, Bu. Ya. Siapa sih di kalangan kita yang pernah ngitung dosa, ada nggak? Nggak pernah. Di antara kita ini pernah ngitung dosa, nggak pernah. Tapi kalau ngitung kebaikan sering. Ya. Yang nggak pernah kita ngitung dosa. Nah, itu suatu hal yang kalau menurut para ulama itu suatu kesalahan besar. Orang pandai menghitung, ya, kebaikan tapi nggak pernah ngitung kesalahan. Ya, padahal kan orang yang paling baik adalah orang yang, ya, ngaku banyak salah, ya, gitu. Makanya Nabi katakan dalam redaksi hadisnya itu kan wa khairuhuma man yabda'u bisalam, gitu kan, ya. Di antara dua yang paling baik itu siapa? Yang memulai kebaikan atau memulai mengucapkan salam, ya. Nah, itu selesailah pembahasan kita tentang fadilah ataupun keutamaan membaca la ilaha illallah, ya. Banyak, Bu, keutamaan-keutamaan yang, ya, ini baru sekelumit hadis, tidak semua hadis ditaruh di sini, Bu. Ya. Kalau istilah dalam kitab hadis itu namanya mukhtarul hadis, hadis-hadis pilihannya saja. Ya. Kalau kita jabarkan tentang hadis-hadis yang membicarakan tentang fadilah la ilaha illallah banyak. Mungkin satu buku ini nggak cukup kali. Ya. Nah, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani,
ya, Imam Nawawi Al-Bantani ini, ya, beliau menaruh atau meletakkan hadis-hadis yang terbaik saja, ya, meskipun banyak hadis, ya, tapi bukan berarti menutup kita untuk tidak melakukan apa yang menjadi anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustadz, ya. Tadi saya minta jelasin yang tadi itu yang masuk pasar. Saya ada yang ketinggalan tuh yang urutan pertama sama kedua. Oh gitu ya. Nah, coba diulangin lagi deh. Ya. Ya. Jadi Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke dalam pasar. Faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaannya sama zikirnya, ya. Ada 3 keutamaan yang akan kita dapati. Yang pertama apa kata Nabi? Ya, yang pertama adalah, ya, kutiba kataballahu lahu alfu hasanah. Ya, Allah akan catat, ya, orang tersebut melakukan 2000 kebaikan. Yang pertama, ya, dicatat oleh Allah seakan-akan orang tersebut melakukan 2000 kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa maha anhu alfu sayyi'ah. Ya, dihapus, ya, dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebanyak 2000 kesalahan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus dosanya itu. Ya. Yang ketiga, wa rufi'a lahu alfu darajah. Ya. Allah akan angkat derajatnya sebanyak berapa? 2000 derajat. Ya. Tapi tadi ada syaratnya, Kak Lili, ya. Bacanya kata Nabi wa rafa'a biha sautuha wa rufi'a, diangkat sedikit suaranya, agak dikerasin sedikit bacaannya. Ya. Biar apa itu? Biar juga, ya, ada semangat untuk kita membaca zikir ini nih. Ya. Itu Kak Lili, bisa dipahami ya? Jadi ada 3 yang akan kita dapatin tuh. Pertama, ya, kita dicatat seakan-akan melakukan 2000 kebaikan. Yang kedua, kesalahan kita diampunin 2000 kesalahan. Yang ketiga, derajat kita diangkat sebanyak 2000 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Halo, Kak Lili, ya? Ini nggak bisa di-unmute. Ya. Oke, baik, Ustaz. Udah ngerti sekarang. Ada 3 ya. 3, udah. Ya. Kali ada yang mau tanya tuh. Yang lain. Ya. Sebelum saya masuk judul baru, mungkin yang mau ditanya, silakan. Sebelum masuk judul yang berikutnya, Fadilah la Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau ditanya, silakan. Assalamualaikum. Kalau kita baca ilah ilah kan masuk ke kuburan, kan sebelahnya umum ada yang kafir tuh, Kristen. Berarti dapat kebaikan, Ustaz. Cuman tadi anak malu-malu aja. Jangan, Enggak berat. Kenapa manis banget? Enggak kedengeran. Ustadz Buhari suaranya nggak di-unmute. Nggak kedengeran. Halo? Ya, halo? Nah, kedengeran nih. Ya. Ustaz. Ya. Ya, jadi tadi, Kak Lili kedengeran, Kak Lili? Ya udah. Nah, tadi Mita mungkin ada itunya. Jadi nggak bisa dengar. Oke, siap. Bentar. Sekali lagi Kak Lili, saya lupa tadi saya unmute juga. Putus. Udah. Halo? Udah. Kedengeran ya? Ya. Jadi buat kita saat kita melewati kuburan, ya, tapi saat kita lewati kuburan di situ bukan kuburan orang-orang Islam semua,
ada orang kafir lah contohnya itu, ya. Nah itu apakah orang kafir dapat kebaikan kok dari apa yang kita baca? Tidak, ya, tidak mendapatkan kebaikan. Tapi kita bisa, yang Islam bisa mendapatkan ya yang nggak baik lantaran dia ada di situ. Ya, karena kebaikan yang hubungannya hablun minallah itu ya kita lakukan itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Ya, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir sehebat apapun kebaikan yang mereka lakukan, enggak, orang kafir dilakukan kebaikan, ya di mata manusia ada nilai, tapi di mata Allah enggak ada apa-apanya. Ya, itu orang kafir dia mau membangun masjid 7 lantai, 12 lantai, insya Allah di mata Allah nggak ada apa-apanya. Tapi di mata manusia namanya baik. Ya, di mata Allah nggak ada apa-apanya. Ya, karena kan syarat Allah akan menerima seorang hamba itu menjadi suatu pahala amalan yang dikerjakan itu kan ada dua kan. Ya, makanya Allah katakan innalladzina amanu wa amilus solihat. Syarat mau diterima amalnya itu harus iman dulu. Ya. Artinya kalau dia nggak iman, ya soleh apapun nggak akan benar, ya. Atau iman doang nggak ada amal soleh, nggak juga. Dua ini ibarat ya apa namanya itu ya mata uang, dua mata uang itu yang bolak-baliknya itu selalu ikut, ya nggak bisa dipisah-pisahkan. Pasti setelah innalladzina amanu dia beriman harus melakukan apa? Amilus solihat, dia melakukan amal soleh, ya. Makanya tadi saya katakan, ya. Saya dengar dari Al-Habib Abdurrahman, ya, Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan dalam kajian subuh waktu saya dengar itu, ya, orang yang meninggal dunia pun bisa memberikan ya yang tidak baik buat orang meninggal dunia yang ada di sekitarnya. Maksudnya apa? Saat kita meninggal dunia, siapa orang meninggal dunia yang katanya kalau bisa kita jangan dimakamkan yang di situ ada kuburan orang-orang kafir katanya. Ya, kita taruh orang tua kita, siapapun yang meninggal dunia kita di tempat yang dimana kalau bisa itu ada orang-orang soleh, ya. Ya, makanya Bu, kita bisa melihat sekarang makam Nabi aja kan nggak boleh sembarang orang makam di situ kan, ya. Makam Nabi itu ada orang-orang khusus aja itu. Jangankan orang-orang biasa, raja yang pernah menjadi raja di Arab Saudi aja nggak boleh makam kan situ. Ya, itu memang Allah sudah atur tempat-tempat yang memang memiliki tempat yang khusus yang Allah berikan. Tuh, ya, itu. Bisa diingetin? Yang lain? Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan ya bab berikutnya. Lagi nanya? Ustaz, maaf, mohon dilengkapi lagi lafaznya Ustaz. Yang mana tuh? Lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi ada tambahannya. Ya, pelan-pelan saya baca. Pelan-pelan saya baca ditulis ya. 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 La ilaha illallah. aja Ustaz ya. Oh iya di grup dan di grup saya. Ya di grup BNT. Oke siap. Ya. Sebenarnya bacaannya sering kita baca, cuma kita lupa. Hayyun, ada hayyun. Wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaannya la ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu. Tuh. Ya. La ilaha illallah. Tak kedengeran. La ilaha illallahu. Di WA aja Ustaz. Ya udah ntar ya oke dah. Enggak apa-apa, kita lafazin aja sekarang. Nanti di WA lagi jadi double. Ya. Ini pelan-pelan saya baca nih lafazin. La ilaha illallahu. Beneran. Ya. Loh, orang juga. Putus. Karena ini koneksinya. Dan tadi WA aja di WA ya. Saya WA aja dah biar jelas. Ya gimana? Silakan. Ya, aja deh. Ya, burusin. Ustaz, mohon maaf. Burusin. Ya. Ustaz, mohon maaf. Ya silakan Halo? burusin ya. Ya, halo. Ya. Jadi gini Ustaz, mohon maaf tapi ya ini masalah pribadi gitu. Jadi gini Ustaz, kan ayahanda saya itu meninggal dunia itu tahun 76, itu meninggal pada waktu melaksanakan ibadah haji. Jadi meninggalnya di Madinah, dimakamkan di Baqi ya, di Baqi. Jadi selama ini udah 44 tahun meninggal,
saya itu nggak pernah putus mendoakan almarhum ya. Ya, tapi hanya karena yang saya tahu tuh saya baca Al-Fatihah dan setiap hari ya minimal 5 juz lah tuh. Mohon maaf bukannya dia. Karena memang saya cinta sekali sama orang tua saya itu gitu loh. Jadi memang saya ini butuh sekali nih doa yang Ustadz berikan nih. Mohon maaf mungkin minta tolong Kak Lili nanti tolong dibikinkan doa itu dari Ustadz. Ya. Nanti disebar ke kita ya ke WA ya. Atau mungkin dicetak gitu Kak Lili minta tolong ya. Karena saya selama ini puluhan tahun hanya baca surat Al-Fatihah dan baca Quran untuk almarhum ayah saya tercinta gitu. Jadi saya pengen sekali baca doa ini biar lebih afdol. Itu ya. Ustaz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Ya, buat Bu Ristini ya, untuk orang baik yang meninggal dunia di tempat yang baik itu suatu kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang baik tersebut. Halo Bu Ristini. Ya. Jadi buat orang baik yang meninggal dunia di tempat yang baik itu suatu kemuliaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Bukan berarti ya semua orang yang meninggal di tanah suci itu bakal baik, enggak jadi jaminan. Ya. Tempat ya adalah tempatnya yang suci. Orangnya belum tentu. Ya, sebagai gambaran ibu-ibu bisa melihat sekarang ya zaman sekarang aja itu orang lagi tawaf aja. Ya, tawaf padahal kan tawaf itu kan di depan Ka'bah. Ka'bah itu kan rumah Allah. Rumah Allahnya adanya di tanah suci Mekah. Ya. Itu masih banyak orang-orang yang enggak baik, dia jamret, dia mencuri. Ya, saya katakan tempatnya memang suci, orangnya belum tentu suci, isinya belum tentu suci. Tapi kalau dia berada di suatu tempat yang suci dan orang itu orang suci, orang baik, itu berarti luar biasa. Ya, jadi Bu Rustini sekali lagi saya katakan jangan berkecil hati. Ya, tentang orang tua yang udah meninggal dunia, kemudian Bu Rustini bilang nggak membaca ini, nggak ada, berarti nggak dapat manfaat. Manfaatnya banyak Bu Rustini. Ya, dia itu orang baik dan juga jutaan orang selalu berkunjung ke sana. Ya, itu satu doa yang luar biasa itu. Ya, yang mereka baca zikirnya itu kebagian semua tuh. Ya kan? Kan Nabi saja secara khusus mengatakan ya, baki itu adalah tempat khusus ya yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat nanti itu. Bahkan Rasulullah SAW itu saat beliau sebelum meninggal selalu berkunjung ke baki ziarah itu. Ya, itu. Makanya jangan khawatir Bu Rustini. Ya, apalagi kalau Bu Rustini mau ngamalin bacaan yang tadi didapat dari ilmu yang kita belajar tadi pagi ini, itu luar biasa. Ya, jadi jangan berkecil hati. Insya Allah mendapatkan apa yang ya Bu Rustini inginkan. Ya. Baik, saya lanjut ya, dikit ya. Kalau nggak ada yang bertanya. Ada mau tanya lagi? Zahra, nggak kedengeran suaranya? Kedengeran. Sama. Saya mau nanya, kan Ustadz bilang tidak memakamkan orang soleh nggak boleh dicampur dengan orang-orang non Muslim gitu ya. Sekarang kan COVID di mana aja beragam apanya dicampur Ustadz. Ya. Ini penyakit yang namanya kena corona kan di mana aja dicampur, yang penting kuburin gitu. Gimana Nah, ini pertanyaan ini yang saya tunggu dari tadi. Alhamdulillah ada yang dapat hidayah buat nanya ini. Ya. Dalam agama kita itu kita kenal bahwasanya ya al-Islam wal halal. Islam itu adalah agama solusi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada sesuatu yang akan memberatkan kepada pemeluk agama Islam atau penganut agama Islam. Ya. Nah, terkait apa yang saya ucapkan tadi, ya, pemakaman orang-orang baik kalau bisa jangan dimakamkan dengan orang-orang yang nggak baik. Ya. Nah, kita kan sekarang ada ya suatu musibah. Ya, suatu wabah yang sangat berbahaya. Kita kenal dengan ya pandemi COVID-19 ya.
Nah, saat orang ya terjangkit dengan virus corona, kemudian dia meninggal dunia, ya, di situ kan dimakamkan siapa aja itu. Kalau di Jakarta dikenal namanya di Pondok Rangon kan, pemakamannya itu, ya. Berarti itu dicampur dong Ustaz. Betul dicampur. Ini namanya istisnaiyat, pengecualian, ya. Kita kan dalam hal ini dalam kaidah fikih dikatakan la dharara wa la dhirar. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Artinya saat orang terjangkit dengan virus corona yang sangat ganas dan berbahaya itu, ya jangan lantaran nanti dimakamkan di tempat sembarangan yang orang nggak kena apa-apa, akhirnya jadi kena. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya ilatnya yang membolehkan orang tersebut untuk dimakamkan di pemakaman khusus, ya. Di situ kan banyak orang Islam dan orang kafir. Insya Allah, Allah Maha tahu. Allah nggak tidur, Allah nggak lengah. Siapa orang yang baik pasti nggak akan ketukar dengan orang yang nggak baik. Ya, artinya jangan khawatir. Itu adalah namanya istisna ayat, ya, pengecualian dalam keadaan darurat apapun bisa kita lakuin. Karena darurat, ya, jangankan yang baru sekedar makruh, yang haram aja kan dalam keadaan darurat bisa atau boleh kita lakuin sekedar keperluannya saja. Ya, itu namanya istisnaiyat sederhana, ya, pengecualian dalam fikih itu namanya. Yang lain? Ustaz mau tanya, Ustaz, kalau misalnya kemarin nih ada juga yang nanya juga, Ustaz. Jadi kalau ziarah kubur, saya apa tadi sama ya sama Bu Rustini tadi pas Bu Rustini nanya saya nggak dengar. Jadi ziarah kubur kalau kita memang kita doakan aja di rumah tuh sebetulnya sama nggak sih Ustaz kafiatnya apa keutamaannya gitu sama kita datengin? Ya, baik. Apakah ada perbedaan antara kita ziarah ke kuburan langsung dengan kita mendoakan dari jauh? Ya, kalau kita melihat, ya, secara kosakata dari kata-kata atau kalimat, halo, putus nggak? Halo? Enggak, Ustaz, enggak. Bukan ini kalau itu lagi agak ini jaringannya. Jaringan kali. Jaringan kali ini itu di rumahnya. Ya. Ya. Dari kata atau kalimat zaro itu berarti kan berkunjung, mendatangi. Ya. Dari segi pahala jelas berbeda. Ya, dari segi pahala atau keutamaan jelas berbeda. Karena redaksi dalam hadis, ya, hadis yang ada dalam sebuah hadis Nabi katakan man zara'a liman, ya, hayyan au mautan. Ya, barang siapa yang berziarah atau mengunjungi orang alim, baik dia dalam keadaan hidup atau udah meninggal, berarti kan kita datang gitu. Ya, itu. Ya, faqad zaroni kata Nabi. Maka orang tersebut sama saja menziarahi aku. Ya. Nah, tentang doanya, kalau kita dari mana aja sebenarnya sampai. Yang membedakan adalah fadilahnya, keutamaannya. Ya. Itu. Kenapa? Karena kan yang namanya pahala itu kan al-jaza ala jinsil amal. Pahala itu diberikan sesuai, ya, pahala atau ganjaran itu sesuai dengan amalnya. Ya, kayak zaman sekarang dalam saat pandemi seperti ini, ya, lebaran orang pada nggak datang, secara, ya, kualitas jelas beda dengan kita mendatangi langsung. Ya, bukan berarti karena kita nggak mau berkunjung kalau memang nggak ada apa-apa itu suatu kesalahan, tapi lantaran karena ada sesuatu yang menyebabkan kita nggak bisa berkunjung atau datang ke rumah orang saudara kita itu, ya namanya kan dalam keadaan apa itu, ya, darurat atau terpaksa, itu bukan suatu penghalang buat kita atau bukan berarti Allah tidak akan memberikan pahala buat kita, bukan, ya. Nah, kayak tadi Bu Rustini tadi jarak yang berjauhan, nggak mungkin kan dia datang apa setiap waktu untuk berkunjung ke Baki, nggak mungkin, ya. Yang menjadi masalah ini ketika ada orang tuanya makamnya dekat tapi nggak pernah dikunjungi, nah ini yang salah,
Ya, kalau masalah doa sih dari mana aja bisa kita panjatkan, dari rumah, dari mana, sejauh apapun doa yang kita panjatkan, innahu sami, Allah itu maha mendengar. Ya, itu. Jadi yang membedakan hanyalah fadilahnya saja, keutamaannya saja yang bedakan. Tentang masalah doa atau sampai tidaknya pasti sampai kepada orang yang kita doakan. Gitu kasih Pak ya. Oke. Makasih banyak Ustaz. Ya. Jazakallah. Iya, oke. Yang lain? Jangan lagi aja kali, Sat. Terusin lagi. Materi lain. Lanjut lagi. Lanjut. Materi, ya. Ya. Baik, 10 menit lagi ya. Baik, kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Ya, yaitu tentang al-babus salis, bab yang ketiga. Ya, bab yang ketiga ini tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Atha, ya, an Jabir bin Abdullah, dari Atha dari Jabir bin Abdullah. Qala lamma, ya, nuzila Bismillahirrahmanirrahim, harabal ghim ilal masyriq wa sakanatir riyah wa hajal bah wa asghatatil bahaim bi azaniha wa rujimatis syayatin minas sama wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi la yusammasmuhu ala saqmin illa syafahu wa la yusammasmuhu ala syai'in illa baraka fihi. Ya. Dari Atha, ya, dari Jabir bin Abdullah, ya, qala, dia bersabda, lamma nuzila Bismillahirrahmanirrahim, saat bacaan bismillah diturunkan, ya, atau ketika bismillah itu diturunkan, harabal ghim ilal masyriq, ya, awan itu, ya, dia berpindah ke arah mana? Ke arah timur. Ya. Jadi awan itu dengan sendirinya, subhanallah, dia berpindah, yang tadinya berada di sebelah barat, ya. Maaf, yang tadinya ada di sebelah, ya, barat, menjadi ada di sebelah mana? Timur, masyrik. Ya, itu. Yang kedua, wasakanatir riyah, ya. Angin yang tadinya bertiup kencang, ibarat kata itu mungkin saat itu lagi ada angin, ya, angin puting beliung atau angin badai apalah gitu, ya, sakanat, itu angin menjadi berhenti, tenang, ya, diam itu, ya. Wahajal bahru, ya, laut yang tadinya berombak luar biasa, dahsyatnya luar biasa, seakan-akan akan terjadinya tsunami, ya, itu menjadi apa? Haja, tenang, ya, menjadi tenang gitu, nggak ada apa-apa itu. Wa asghatil bahaim bi'adzaniha, ya, wa asghatil bahaim bi'adzaniha, itu binatang-binatang itu, ya, dia apa itu, ya, menutup di telinga-telinganya itu, ya, wa rujimatis syayatin minas sama, itu, kemudian setan-setan semua itu dibelenggu oleh Allah, ya, setan yang ada itu dibelenggu, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu pula Allah bersumpah, wa halafallahu azza wa jal bi'izzatihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi zatnya, la yusammasmuhu ala saqamin illa syafahu, ya, tidaklah bacaan bismillah dibacakan kepada orang yang sedang sakit, ya, melainkan orang sakit itu akan menjadi sembuh, ya. Jadi bacaan bismillah itu kita bacain saat ada orang yang sakit, melainkan orang sakit itu menjadi sembuh dari penyakitnya. Wala yusammasmuhu ala syai'in, tidaklah, ya, dibaca namanya ala syai'in terhadap suatu illa baraka fihi, kecuali Allah akan memberikan keberkahan apa saja yang kita mulai dengan membaca bismillah. Ya. Jadi saat ada orang yang sakit, jangan orang lah, kita dah contohnya, maaf ya. Kita kan penyakit sekarang lagi macam-macam ya. Ya, ada urat asam, gula manis gitu kan.
ya. Itu kalau kita lagi ngebet-ngebet, bacain aja bismillah, ya, bismillah, selawat, niatin minta itu, Bu. Ya, itu dengan izin Allah, insya Allah itu, ini Nabi yang bilang, illa syafahu, Allah akan sembuhkan penyakitnya itu. Ya, pala puyang dalam arti puyang penyakit, bukan puyang mikirin utang ya, kalau mikirin utang beda itu. Ya, kalau puyang karena penyakit itu, bacain aja bismillahin, salawatin, insya Allah itu akan sembuh penyakitnya. Ini Nabi yang bilang, bukan kita, bukan saya. Ya, tapi Rasulullah SAW yang bilang. Ya. Dan apapun yang kita lakuin, apapun yang akan kita kerjakan, kita mulai dengan baca bismillah, maka Nabi katakan Allah akan berikan keberkahan padanya. Ya, maka Nabi katakan dalam sebuah hadis, ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Ya, segala sesuatu atau perkara, ya, apapun namanya yang dimulai dengan tidak membaca bismillah fahuwa aqta, maka ya itu akan terputus, ya, akan terputus, artinya tidak akan ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang baik-baik, Bu, ya, jangan kita mau ngelakuin yang enggak baik baca bismillah, enggak ada itu. Itu namanya tuh kalau kata Ki Abdul Syafi'i itu kalimatul haqqin uridu bihal batil, jangan. Ya, kita ambak yang baik-baik kita mau kerjain baca bismillah. Ya, sebelum masak baca bismillah, sebelum keluar rumah baca bismillah, ya, mau masuk rumah baca bismillah, pengen nyisir baca bismillah, pakai baju baca bismillah, ya. Tuh, itu semua tuh bacaan yang kita baca itu, maka insya Allah itu ada manfaatnya, ya, karena itu adalah anjuran dari Nabi, bukan dari dukun, bukan, tapi Nabi yang nyuruh kita, ya. Ada. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah. Ya, orang itu dipastikan masuk ke dalam surga. Maksudnya apa, Bu? Ya, orang biasanya kalau udah baca bismillah berarti orang ingat sama Allah. Wajiban enggak perlu baca bismillah aja yang banyak, salah juga. Ya, dia udah baca bismillah, coba kalimat yang ada dalam bacaan bismillah, coba kita pahami. Bismillah, dengan nama Allah. Ya, kita bertanya sekarang dalam diri kita. Kalau kita sudah menanyakan dengan nama Allah, kira-kira kalau udah ada nama Allah itu kelakuan hal-hal yang kita lakuin baik atau tidak? Pasti baik dong. Ya, artinya kebaikan itu kan, ya, bisa itu dalam bentuk apa yang menjadi sifatnya hukumnya wajib. Ya, ada juga kebaikan itu ada yang sifatnya sunnah, ya. Nah itu dengan dia baca bismillah itu maksudnya dia tahu Allah, kalau Allah itu selalu ada di sisi dia. Dia harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah, dia harus meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Berarti dia ingat itu jaminannya surga, bukan hanya sekedar baca bismillah doang, ya. Kok nggak perlu sholat nggak perlu puasa, baca bismillahnya masuk surga, antar belum tentu. Ya, artinya dia yang mau mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, pasti dibaca ingat Allah, itu yang akan menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya. Sebutkan oleh Syekh Qadir Al-Jailani, ya, wa qala sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin", ya, tidaklah seorang hamba yaqulu bismillahirrahmanirrahim, ya, yang orang hamba tadi membaca bismillahirrahmanirrahim, illa zaba syaitan, ya, kecuali setan itu apa? Zaba, akan meleleh, ya, setan itu akan hancur, ya, berkeping-keping, meleleh itu, bacanya artinya meleleh, ya. Kenapa? Ya, kama yazubur rasos, sebagaimana melelehnya itu timah. Ya, timah kan kalau kena panas jadi apa tuh, Bu? Jadi meleleh kan? Ya, setan juga begitu, Bu. Kalau kita ngapa-ngapain baca bismillah tuh setan hancur berantakan dia tuh. Ya. Makanya kita kan kadang kalau mau ngelakuin itu kadang jadi salah niat itu karena kita mungkin ya maaf aja, lupa kali baca bismillah ya. Ya. Kenapa? Karena setan ngedompleng di kita tuh. Tapi kalau setan udah nggak ngedompleng sama kita, ya, dia udah hancur sebelum kita mulai amal, seaman kita tuh, Bu. Ya. Kita ngelakuin kebaikan kayaknya berat apapun jadi ringan.
Tapi kalau kita didomplengin sama setan, kebaikan sekecil apapun jadi berat, Bu. Ya. Tapi kalau kita udah nggak dompeng sama setan, kebaikan seberat apapun jadi ringan. Sebaliknya, kalau dompeng sama setan, perbuatan kebaikan sekecil apapun jadi berat. Ya, itu. Makanya sebelum dia ngedompleng sama kita itu, kita hancurin dulu. Dengan apa? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kama yazubur rasul, sebagaimana melelehnya timah tuh. Ya, itu. Bifat herra alan nar. Ya, saat timah itu dipanaskan di atas apa? Di atas api, ya. Qala Ibnu Mas'ud, ya. Berkata Ibnu Mas'ud, syaitonul mu'min mahzulun. Ya, mahzulun. Wa qala Qais Ibnul Hajjaj, qala li syaitani, dakhaltu fika wa ana mislal jazur wa ana al-an mislal asfur. Qultu wa lima dzalik? Qala, ya, tazibani bizikrillahi ta'ala. Ya, ini ada satu kisah, Bu. Ya, satu kisah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, syaitonul mu'min mahzul. Ya, setannya orang yang mukmin itu pasti bakal kalah. Ya, bakal apa? Bakal binasa. Ya, orang mukmin punya setan nggak, Bu? Ada setan juga kan? Orang mukmin bukan nggak diganggu, pasti ganggu. Justru godaan buat orang yang baik itu lebih berat daripada orang yang biasa-biasa. Ya, mungkin kalau setan yang ame kita ini setan kelas-kelas 3 kali. Tapi kalau ada setan-setan di orang ulama-ulama itu udah kelas kakap semua, Bu. Ya. Nah, tapi di sini Nabi Ibnu Mas'ud mengatakan setan orang mukmin itu bakal hancur. Wa qala Qais Ibnul Hajjaj, ya, Qais bin Hajjaj berkata, qala li, ya, dia berkata kepadaku, kata siapa? Kata Qais kepada Ibnu Mas'ud. Ya, syaitani dakhalat fika. Setan yang ada padaku masuk ke dalam dirimu. Kata siapa? Kata Qais kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud punya setan, Qais juga punya setan, arti kemasukan setan, ya, itu. Wa ana mislal jazur, ya. Ya, wa ana mislal jazur, ya. Aku ini sekarang seperti apa itu? Jazur. Ya. Kalau jazur itu kan, kalau jazar itu kan yang belum lama kita pakai itu. Jazar itu namanya apa? Jazar itu jaga, ya, itu. Wa anal an mislal asfur, dan saya sekarang seperti apa? Burung. Asfur itu artinya burung. Fakultu, aku bertanya, wali mazalik, ya, wali mazalik, kenapa seperti itu? Qala tazibani bizikrillahi ta'ala. Ya, karena setan yang ada, yang masuk ke dalam jiwa orang yang beriman itu, dia apa? Tazibani, dibentengi, dihancurkan bizikrillahi ta'ala, dengan bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tuh. Setan itu kan, ya, saya katakan dia kan bisa menyerupai apa saja. Ya. Sehingga apapun bentuk yang bisa diserupai oleh setan itu kita nggak tahu. Ya. Setan bisa berupa hal-hal yang mungkin kita lihat, tapi kita nggak tahu kalau itu setan. Ya, maka saya pernah bilang kan, ibu-ibu pernah ada ngeliat setan nggak? Saya yakin belum pernah ada ngeliat setan. Ya, tapi setan banyak di sisi kita. Ya, kalau ngelihat langsung belum pernah. Kenapa? Karena setan adalah makhluk gaib. Kalau ada orang bilang ngelihat setan, itu bukan setan, tapi jin. Ya, kalau jin makhluk gaib, tapi orang-orang tertentu ada yang Allah kasih kelebihan dia bisa ngelihat jin. Kalau setan, Bu, Allah tunjukkan pada rupa yang aslinya nggak ada yang kuat. Ya, karena setan itu bentuknya naudzubillah min dzalik dah. Ya, lebih serem daripada yang kita lihat. Paling serem apa itu? Itu lebih serem dari itu. Ya. Jadi itu kisah daripada Ibnu Mas'ud dan, ya, Ummu Qais, dia berkata, ya, Ummu Qais dia punya setan, Ibnu Mas'ud juga punya setan, tapi setan yang masuk ke dalam orang mukmin itu kalah. Kenapa? Dia hancur dengan sebab apa? Dibacakan zikir oleh Allah, zikir oleh orang yang beriman tadi. Apa yang dia baca? Bacaan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. So. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti kita akan lanjutkan.
pada bacaan kita yang berikutnya, hadis yang berikutnya tentang fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, ada yang mau tanya lagi 5 menit lagi? Kak Rahmat dong tanya. Ya, Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ibu Siti Rahma, Ustaz. Ya, Ustaz Rahma, silakan. Ya, Dengar. Alhamdulillah. Saya pada tahun 96 pernah datang ke rumah satu orang kiai, yaitu saya sebut aja namanya ya, Kiai Istikhori Abdurrahman di Cibanteng, Bogor. Nah, saya pada saat itu silaturahim, kemudian setelah itu saya minta amalan gitu supaya bisa amalkan tiap hari. Nah, diberikanlah amalannya itu Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Nah, tiap hari saya baca terus bersama berkesinambungan. Tapi karena satu hal saya jadi nggak mengerjakan lagi tuh. Nah, udah lama nih, Ustaz. Kalau sekarang saya amalkan kembali, itu masih nyambung nggak tuh ijazah dari Kiai almarhum Istikhori tersebut? Makasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang perlu saya jelaskan kepada Ibu Ustazah Rahma. Yang pertama, ya, ini kadang kesalahan sedikit saat kita berkunjung kepada orang-orang soleh. Ya, yang pertama sebenarnya redaksi aja. Redaksi yang sering kita dengar. Biasanya kalau kita datang ke ulama atau orang soleh, kita bilang, Ustadz, Kiai, saya minta amalan dong. Jangan bilang minta amalan. Ya, bilang aja, Ustadz, Kiai, saya minta ilmu dong. Bagi saya ilmu yang bermanfaat buat saya. Baik berupa bacaan atau apapun namanya. Jangan bilang amalan. Ya. Kenapa? Karena kalau amalan itu, ya, kita redaksinya minta amalan, itu harus ada namanya ijazah. Ya, ijazah artinya itu restu dari orang yang memberikan amalan tersebut. Ya. Yang saya tanya, Ibu Ustazah Rahma, ya, apakah saat Pak Kiai Khudori itu ngasih amalan itu, saja dikasih ijazah gak? Seperti kata-kata dikasih. Dikasih. Dikasih, Ustaz. Bahkan ditulis oleh beliau. Nah, ini tawasul dulu pada Nabi, terus kemudian pada 4 sahabat, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kepada wali Allah yang yang 9, terus kepada wali Allah yang ada di Banten, terus para kiai-kiai almarhum termasuk Kiai Haji Nawawi. Nah, itu ditulis sama beliau. Baca surat Al-Ikhlas 9 kali, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi 7 kali, baca Bismillahirrahmanirrahim, ditulis sama beliau, Ustaz. Dan terus kemudian ada ijabnya juga. Cuman udah beberapa tahun ini saya nggak baca lagi. Sudah berapa tahun ini saya nggak baca lagi karena tadinya ada satu kesibukan gitu. Nah, terus kalau sekarang saya baca lagi itu bagaimana secara supaya nyambung dari ijazah tersebut? Iya. Ya, kalau ada tulisannya saat gitu. Iya. Kalau memang Ibu Rahma bilang tadi mendapatkan ijazah, berarti itu bagus. Sudah mendapatkan restu dari yang memberikannya. Ya. Nah, tinggal sekarang tadi yang saya bilang itu, sekali lagi nanti ke saat kita datang, kalau bisa redaksinya dirubah aja, jangan minta amalan, minta ilmu aja gitu, ya, biar jadi sesuatu yang bermanfaat. Orangnya udah nggak ada, Sat. Beliaunya kiainya udah nggak ada sekarang. Betul. Beliau sahabat Kiai Haji Abdullah Syafi'i itu, Kiai Haji Istikhori bin Abdurrahman. Ini untuk yang lain, yang berikutnya nanti saat kita berkunjung. Saat kita berkunjung, berkunjung ke yang lain. Iya. Nah, kalau Ibu Rahma udah dapat ijazah seperti itu, bagus. Ya, bagus. Tinggal diamalkan saja. Tapi saran saya, ya, tidak semua bacaan itu, ya, kita harapkan sesuatu apa yang kita jadi nanti salah niat. Ya. Kita niatin aja dah. Kita baca tadi, bacaan Bismillah 700 sekian, lillahi ta'ala aja dah.
Ya, Oh, itu iya. niatnya, Iya. niatnya itu saja lah. Jangan kita niat lain-lain Iya, nanti kita pengen biar jadi kebal, biar jadi nggak usah. Ya, nanti jadi salah niat itu. Ya, biar semua Iya, Allah iya. yang ngatur. Yang penting kita amalin Iya, yang iya. baik-baik itu untuk yang baik-baik gitu. Baik. Ya. Baik, Ustaz. Heeh. Ya, baik, Ustaz. Makasih banyak, Ya. Kak. Ya. Diamalin aja terus nggak apa-apa. Oh, iya. Ya, Mm-mm. makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, yang lain, silakan. Kalau nggak ada, gimana Khalil? Cukup ya? Doa. Ya, saya nggak bisa di-unmute tadi. Ya, cukup Ustaz untuk kali ini. Kita tutup pengajiannya. Alhamdulillah ya. Ustadz Bukhari, terima kasih udah memberikan banyak ilmu yang buat kita pelajari. Alhamdulillah, jadi tambah ilmunya dan bisa bermanfaat. Alhamdulillah memang jadi banyak yang kita bisa kerjakan dari yang tadi Ustadz Bukhari sampaikan. Semoga ibu-ibu semua di sini yang sudah menyempatkan pengajian Selasa via Zoom, semoga semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nggak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah ya, karena kondisinya masih tinggi COVID-nya. Kita juga yang kurang sehat semoga diberikan kesehatan. Ya, minum suplemen yang supaya badan tetap segar ya. Karena untuk menjaga badan kita juga semoga sehat dan semoga ini ada Umi ya. Hadijah juga nih alhamdulillah ada ikut, Kak Umah, Kak Rohmah, Siva, Karya, semua nih ya alhamdulillah kelihatannya pada sehat-sehat semua. Semoga kita ketemu minggu depan, kayaknya FSI-nya nggak ada ya. Jadi mungkin kita masih ngisi di kajian biasa di via Zoom dulu ya. FSI Zoom. FSI Zoom Kamis kan? FSI Nasional Kamis sama Bang Sandi Uno. FSI biasa kayaknya tetap ada deh via Zoom. Terakhir kalau nggak salah begitu. Oke. Ya udah, jadi yang kita mungkin 2 minggu lagi untuk ngisinya. Demikianlah dari saya. Ustadz, bantu doa sama Umi Hadijah, mau doa? Kak. Ya, Umi. Ya, kita doa dulu, Umi. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Amin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Amin. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Amin. Wa qarabatil lana fi dinina. Amin. Ma'a ahlil qudri unsa wa dzakar. Amin. Allahumma hdina bihudak. Amin. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Amin. Wa la tuwallina waliyan siwak. Amin. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Amin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan dan 2 minggu lagi. Sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Bukhari. Terima kasih. Dari saya juga. Saya juga mengucapkan terima kasih semua. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ya, mohon maaf Bukhari. atas segala kekurangan yang ada, kekeliruan yang ada. Saya mohon dibukakan minta maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan para ustazah semua, ibu-ibu selalu berada dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat afiat, panjang umur, murah rezeki, ya. Jangan lupa di samping suplemen yang kita konsumsi, terutama yang paling dahsyat adalah doa. Ya. Doa yang pernah kita lupa. Ya, sahabat apapun yang kita konsumsi tanpa adanya doa itu tidak ada apa-apanya. Ya, doa kita makan, kita panjatkan. Insya Allah apa yang menjadi keinginan kita Allah akan ijabah kita semua. Ya, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita semua Allah lindungi dari segala hal-hal yang membahayakan. Ya,
Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Terima kasih Kak Lili. Terima kasih Lili Sifaria. Jazakumullah Ustaz. Jazakumullah khairan Terima katsira. kasih banyak. Alhamdulillah. Kamu udah sehat. Ada di rumah, Mariana. Sekolah.